Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adh-dhahirin. Qala ta'ala fi kitabin aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, beliau Bapak Dr. Andes Haji Musta'in MBDI yang saya muliakan, Bapak Ibu Guru Karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang yang saya hormati, serta anak-anakku siswa kelas 10, 11, 12 yang saya harapkan. Marilah pada kesempatan kali ini kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam alaihi senantiasa kita lantunkan, kita haturkan kepada kekasih kita, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema dengan hal yang sangat berkembang akhir-akhir ini, yakni yang dinamakan moderasi beragama. Sebelum kita berbicara lebih lanjut apa itu moderasi beragama, baiklah saya sampaikan sebuah pengertian. Menurut pengetahuan saya, yakni moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi tengah, selalu bertindak adil, berimbang, tidak ekstrim dalam praktik beragama. Oleh karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, agama, suku, etnis, budaya, dan politik, maka harus saling mendengarkan satu sama lain, saling menghargai, dan tidak mengolok-olok. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa moderasi beragama adalah pelaksanaan syariat tuntunan baginda Nabiuna Muhammad SAW, bagaimana beliau bersikap kepada orang-orang di luar Islam, bagaimana beliau bersikap dengan orang-orang Yahudi, bagaimana beliau bersikap dengan orang-orang kafir Quraisy. Hadirin wal mustami'in yang berbahagia, baginda Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan, contoh yang harus kita teladani dalam bersikap
beragama. Beliau bahkan pernah mengatakan, siapa yang memerangi kafir dhimmi, hakikatnya adalah dia memerangi saya. Begitu indahnya ajaran beliau, begitu sayangnya beliau kepada semua umat, sehingga beliau tidak pernah mengatakan bahwa agama lain adalah musuh. Agama lain adalah lawan, bukan. Ungkapan beliau yang sederhana, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin sekarang mereka belum mendapatkan hidayah, nanti kelak anak turunnya akan mendapatkan hidayah karena melihat bagaimana sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Termasuk bagaimana kita bersikap, kita menghormati mereka. Kita penuh kasih sayang, kita penuh sifat kemanusiaan, sehingga mereka akan tertarik. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim atau diutus oleh Allah sebagai utusan, sebagai nabi, menjadi rahmat semesta alam. Nah, pemahaman yang lebih luas bahwa kita sebagai umat Islam, kita sebagai pengikut Rasulullah SAW harus menjadi pengayom, menjadi harus pelindung, menjadi penyelamat terhadap orang-orang lain, agama-agama lain, kepercayaan lain yang tidak memerangi kita. Kita tidak akan memerangi mereka. Kita adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita masing-masing. Marilah kita lihat sejarah bagaimana Sunan Ampel mengembangkan Islam di kerajaan Majapahit. Bagaimana para wali mengembangkan agama Islam di kerajaan-kerajaan yang berbeda fahamnya. Hanya karena dengan suri tauladan, dengan perbuatan akhlak yang baiklah mereka akan bisa tertarik dengan kita. Kita tidak wajib tidak boleh atau haram kita memaksakan orang untuk memeluk agama kita. Karena masalah hidayah dan sebagainya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyalahkan pemahaman mereka, tidak boleh. Namun dalam urusan ibadah kita harus membedakan. Kita tidak boleh ikut menyembah mereka, Tuhan mereka, dan mereka pun tidak boleh menyembah Tuhan kita. Ini prinsip lakum dinukum waliyadin. Dengan kita menghargai, dengan kita menghormati, dengan kita menjadi pelindung, pengayom orang-orang atau penganut agama lain, tentunya kita akan menjadi contoh sehingga mereka akan tertarik di dalam mengikuti agama kita, dan lama-lama mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mustami'in yang berbahagia, oleh karena waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat terbatas, dapat saya simpulkan moderasi beragama adalah satu, jadilah orang muslim yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pelindung, menjadi pengayom, tidak menimbulkan kerusuhan, tidak menimbulkan huru-hara,
kita harus melindungi orang-orang lain agama yang tidak mengganggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita menjalankan agamanya masing-masing. Kita umat Islam melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa Al-Quran. Saya yakin dengan kita mengikuti ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran Rasulullah, tentu kita tidak akan terjadi benturan di masyarakat tempat kita berada. Karena prinsip Islam seperti yang saya sampaikan tadi, rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.